Kita ketemu lagi di konten random hari ini. Jadi konten yang sekarang saya lagi bahas contoh soal pipa seri, example yang pertama. Di sini kalau kita lihat ada dua tangki ya. Ada tangki atas, tangki bawah, kemudian ada air mengalir dari tangki satu ke tangki 2 ya, dari tangki atas ke tangki bawah. Nah, di sini yang diketahui ada diameter pipa A dan B. Di sini ada pipa A, pipa B yang beda diameternya, kemudian panjangnya juga beda, tapi memiliki karakter kasaran permukaan yang sama. Diketahui debitnya mengalir sekitar 0,5 meter kubik per detik. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan berapa sih beda ketinggian yang harus ada untuk mendapatkan debit sekian ya. Oke, kita langsung saja kerjakan. Nah, yang pertama perlu kita buat adalah titik-titik perhitungannya. Ini saya buat dulu di sini titik 1 dan di permukaan tangki yang kedua ini adalah titik 2 ya. Jadi pakai persamaan Bernoulli kita hitung, kita tulis dulu ya. P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus head loss ya. Di sini diasumsikan yang pertama V1 sama dengan 0 karena lebar gitu ya tangkinya, kemudian V2-nya juga elevasinya sama sehingga V2 juga sama dengan 0. Kemudian head loss yang dihitung adalah head loss mayor saja ya. Nah, dari seluruhan ini kita tahu bahwa P1 dan P2 ini sama-sama gauge pressure yang terhubung dengan open space ya. Jadi nilai tekanannya 0. Kemudian V1 dengan V2 ini juga 0, jadi kita bisa coret nanti ya. Nah, sisanya adalah Z2, Z1 dan HL. Kalau kita lihat di sini sebenarnya delta Z ya. Kita kumpulkan Z1 dan Z2 ke kiri, nanti dia jadi delta Z. Dan delta Z sendiri adalah H yang kita cari. Jadi nanti di sini adalah H itu sama dengan HL ya. HL di sini adalah head loss total yang notabene adalah head loss A plus head loss B ya. Kalau kita lihat di sini head lossnya adalah head loss mayor aja, berarti ya kita langsung saja masukkan ya persamaannya, yaitu FA dikali LA per DA dikali VA kuadrat per 2G plus FB dikali LB dibagi DB dikali VB kuadrat per 2G. Oke. Kalau kita inventarisir, nilai yang sudah ada adalah DA, LA, kemudian G jelas pasti bisa didapatkan. Nah, yang belum didapatkan adalah nilai VB dan VA. Oke, kalau kita lihat dari yang diketahui di sini ada debit yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai VA dan VB. Kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Nah, persamaan kontinuitas. Nah, V dot atau debit itu adalah V dot A sama dengan V dot B ya. Kenapa? Karena apa yang mengalir di pipa A itu juga akan mengalir di pipa B dengan debit yang sama gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini nilai V dot sama dengan V dot A, berarti kita bisa tulis ini adalah kecepatan A dikali AA. Begitu pula dengan yang B-nya ya. Nah, kalau kita cari VA,
berarti adalah V dot dibagi dengan AA, yang notabene kalau kita langsung tulis rumus A-nya di sini ya, itu adalah V dikali D kuadrat, DA tentunya, kemudian dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, yang dibagi 4 ini 4-nya bisa naik ke atas. Jadi nanti V dot dikali 4 dibagi VDA kuadrat. Ya, kalau kita masukkan angkanya langsung, V dotnya adalah 0,5 ya, dalam meter kubik per detik. Ini dikali 4. Kemudian V DA-nya adalah 10 cm. Jadi kita ubah dulu ke meter ya. 10 kali 10 pangkat min 2 supaya berubah ke meter. Nah, kita akan dapatkan di sini 0,5 kali 4 adalah 2. Ini V. Kemudian di bawahnya ada 100 dikali 10 pangkat min 4. Ya, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, ini kalkulatornya dihitungnya dipisah ya. Saya nggak munculkan di konten ini. 2 dibagi V dibagi V dikali 100, dibagi 100, kemudian dibagi lagi dengan 10 pangkat min 4. Hasilnya kita dapatkan 63,66 meter per second. Hasil ini sebenarnya cukup besar ya, kecepatannya sangat besar sekali, dan ini sebenarnya nggak mungkin, tapi ya namanya juga contoh soal, contoh ya. Kemudian yang selanjutnya VB, kalau kita hitung ya AB. Lagi-lagi kita pakai persamaan yang tadi, DB kuadrat. Nah, kalau kita masukkan angkanya 0,5 kali 4 dibagi dengan pi dikali berapa tadi, DB-nya 20 ya. 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan maka akan menjadi 2 dikali V dikali 400 kali 10 pangkat min 4 begini ya. Oke, kalau kita hitung nilainya akan menjadi 15,91 meter per second. Oke. Nah, setelah kita punya VA dan VB, nah, karena kita di sini butuh VA dan VB, ya kita tinggal masukkan saja nilainya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai FA dan FB. Seperti kita ketahui bersama dari materi sebelumnya ya, mungkin sudah disampaikan di kelas atau dari teori tentang friction factor ya. Nilai F itu adalah fungsi dari epsilon per D dan Reynolds number. Nah, nilai epsilon per D-nya kita bisa dapatkan ya. Kita cek tadi nilai epsilon A ada, kalau dibagi dengan DA akan menjadi berapa ya. Kalau kita lihat di sini nilai epsilonnya 0,1 untuk A dan B sama. Dan nilai DA-nya tadi kita udah tahu ya. Kita tinggal hitung dulu ini epsilon per D-nya. Ini 0,1 mili, jadi nanti yang D-nya dari 10 cm kita ubah ke mili. Ya. 0,1 dibagi dengan 100. Kalau kita dapatkan itu 1 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Oke, kalau ini adalah mode saintifik, mode desimalnya berarti adalah berapa nih? 0,001 ya. Nah, selanjutnya epsilon B per dB gitu ya.
epsilon B per dB kalau kita cek epsilonnya 0,1, dB-nya 20. 0,1 bagi 200 itu ya. Ya, ini 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Atau 0,0005 gitu ya. Setelah kita sudah punya nilai RA dan epsilon A per DA dan epsilon B per DB, maka selanjutnya kita hitung nilai Reynolds number ya. Nilai Reynolds number A di sini rho dikali V dikali D per mu untuk yang A semuanya ya. Oh ya, saya lupa tadi. Ini kan air ya. Otomatis nilai rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Ini kalau 4 derajat Celcius ya. Dan mu-nya kurang lebih 1,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Satuannya adalah Newton second per meter kuadrat ya. Oke, kita sudah punya ini. Kita tinggal masukkan ke sini. Jadi 1000 dikali tadi 63,66 kali D-nya tadi 10 cm ya. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2 dijadikan meter. Kemudian kali 1,5 kali 10 pangkat min 3. Oke, kalau kita hitung hasilnya adalah, nah sebentar nih, saya pencet-pencet dulu kalkulator. Hasilnya adalah 4,24 kali 10 pangkat 6 ya. Ini Reynolds number yang A dan Reynolds number yang B menggunakan rumus yang sama, hanya saja nanti angkanya disesuaikan dengan yang B ya. Maka kita punya ininya V-nya adalah 15,91 dengan diameter adalah 20 cm ya. Kita dapatkan nilai Reynolds number-nya adalah kecepatannya 15,91 ya. Kita dapatkan hasilnya yaitu 2,12 kali 10 pangkat 6. Oke, kita sudah punya nilai Reynolds number di sini ya. Kemudian nilai epsilon per D masing-masing sudah punya. Selanjutnya kita tinggal lihat F dari diagram Moody ya. Nah, ini diagram Moody-nya. Tadi kita punya nilai yang A dulu ya, mungkin kita cari yang A. Yang A itu Reynolds number-nya 4,24 kali 10 pangkat 6. 4,24 kurang lebih di daerah ini adalah 5. Ini 4,5 mungkin di daerah sini ya, kurang lebih. Kita tarik ke atas. Kemudian epsilonnya itu 0,001. Berarti epsilonnya yang ini. Ya, saya tandain dulu. Ya, kalau kita lihat di sini nilai Reynolds number-nya masuk ke daerah Holy Turbulent Flow. Jadi berapapun nilai Reynolds number-nya, ini tinggal tarik aja garis ke samping. Ya. Kalau kita cek itu pasti ada di daerah, nah sini ya, kira-kira di situ. Ini 0,016, 17, 18,
19, ya ini kira-kira 195 mungkin ya. Lebih dari 195, hampir ke 0,02. Ya, 197 mungkin ya. 0, sorry. 0,0197. Kira-kira begitu ya. Ini adalah nilai FA. Untuk FB, nilai Reynolds numbernya 2,1 dan nilai epsilon per D-nya 0,0005. Kita pakai tinta yang warna biru. Ya. 0,005 itu ada di tengah sini kira-kira. Ya, kita harus menginterpolasikannya sebenarnya. Kalau kita ambil nilainya langsung ya mungkin ya kita pakai perkiraan aja lah ya biar cepet, namanya juga konten random ya. 10 pangkat 6 2,12, ini 3, ini 2,5, berarti daerah sini kira-kira begitu, mendekati ke 2. Tarik garis kira-kira daerah sini, ini ada di garis yang ini. Kalau kita cek garisnya, nah ini ada di sekitar 0,017 ya. Ini adalah nilai FB-nya. Nah, kalau kita sudah punya FA sama FB, maka kita bisa dapatkan nilai head loss A, head loss B, dan head loss total tentunya. Kita coba hitung di bawah. Ya, tadi persamaannya adalah H sama dengan head loss total, di mana head loss totalnya adalah HLA plus HLB. Dalam hal ini adalah head loss mayor karena head loss minornya diabaikan tadi ya asumsinya. FA LA per DA VA kuadrat per 2G plus FB LB DB VB kuadrat per 2G. Oke ya, kalau kita masukkan FA nya tadi 0,0197 dikali dengan LA nya 10 meter, DA nya 10 cm. Ya, ini udah langsung dimeterin ya. Kemudian VA nya itu 60, sorry, berapa tadi? 63,66 ya. Ini dikuadratkan, jangan lupa. Kemudian ini adalah 2 kali 9,81 ditambah dengan 0,017 tadi FB-nya. LB-nya 20 meter, DB-nya 20 kali 10 pangkat min 2, VB-nya 15,91. Ini dikuadratkan, jangan lupa, dikali dengan 2 kali 9,81. Oke ya, kita cek lagi, benar nggak VA dan VB-nya? Saya khawatir lupa. Oke, benar. Ya, kita tinggal hitung. Kita coba hitung dulu ya. Kita dapatkan untuk yang HLA itu kurang lebih 406,91 begitu ya dalam meter. Kemudian yang B, sebentar, untuk yang B kita hitung dulu ya. Bentar. Untuk yang B hasilnya adalah 21,93. Jadi kalau dijumlahkan 21,93 ditambah 406,91 hasilnya adalah 428,84 meter. Jadi nilai H yang dibutuhkan adalah 428,84 meter untuk menghasilkan kondisi yang sesuai ya. Ini 428,84 meter untuk menghasilkan debit sebesar segini. Oke, mungkin segitu dulu konten randomnya hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.